Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 4. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran hari ini, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Fuad absen dulu. Kalau dulu enak ya, kita tinggal lihat bangku kosong, kelihatan siapa yang ada yang tidak masuk apa enggak. Sekarang kita harus lihat di partisipan, yuk kita lihat bareng-bareng. Ada enggak teman kita yang tidak masuk? Oh ya, sudah masuk semua berarti nggih. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan. Nah, harus kita syukuri karena sebagian dari kita saat ini banyak yang sedang sakit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu sehingga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan dapat diridhoi oleh Allah. Di atas kedisiplinannya, kita persilahkan Bu Iin untuk memimpin doa pada hari ini. Monggo, Mbak Iin. Ayo teman-teman berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Iin yang sudah memimpin doa bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman, yaitu di tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, ini adalah contoh gambar kebersamaan. Kira-kira ini kebersamaan di mana anak-anak? Di sekolah, di rumah, apa di masyarakat? Di masyarakat, Di lingkungan ya Pak. masyarakat, Pak. Ya, jadi inilah contoh kebersamaan di masyarakat. Nah, sekarang kita akan lihat tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Pak Slexo, bentar. Oke, tujuan pembelajarannya kita klik. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita mampu menganalisis manfaat kerjasama terhadap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang kedua adalah kita mampu menyajikan manfaat kerjasama dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, kita mampu menganalisis alat dan bahan yang digunakan dalam menghias tong sampah. Yang keempat, kita mampu membuat tong sampah dengan berbasis, nanti ini kegiatannya adalah berbasis proyek, jadi anak-anak nanti bisa melihat tentang langkah-langkah pengerjaannya dan batasan waktu pengumpulannya pada bahan ajar yang sudah Pak Fuad bagikan kemarin sama LKPD. Nah, yang kelima adalah kita akan tujuannya kita mampu menganalisis berbagai pecahan yang senilai atau memiliki nilai yang sama. Yang terakhir adalah kita mampu mengelompokkan berbagai pecahan senilai dengan tepat. Nah, ini adalah langkah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ice breaking dulu ya. Ice breaking itu apa ya? Pemanasan supaya kalau kemarin kita sudah tepuk-tepuk ya kan, kita akan cari hal yang lain yang baru supaya kita tidak bosan. Ini akan melatih otak kita. Siapa yang senior? Apa yang akan kita lakukan? Main-main ya Pak. Sudah kelihatan di tempat anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Apa Pak. ini? Apa itu Pak? Ya, kuisis ya. Ini namanya kuisis ya. Sudah siap? Nah, Ya Pak. persiapkan otak kita untuk berpikir liar dan imajinatif supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di game ini dengan benar. Sudah siap? Karena waktunya Siap, 30 Pak. detik tiap soal. Siap ya? Kita mulai. Pertanyaan pertama. Huruf keempat dari alfabet adalah apa jawabannya? E, B, apa D? D. 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 Selain D ada? D. Pak. D. Oke, ada D yang A. Kita cek siapa yang betul. A.
Yang betul A, karena dari jadi A yang betul Ya, ya. salah. Oke, pinter Mbak Ade ini. Jumlah ban yang ada pada gambar. Yo, waktunya tinggal 7 detik. 6 detik. Soalnya Apa 3 ya? 5 detik. 3. 3, Hampir Pak. habis, yuk, berapa? 3. 3. Kita cek ya. Yang betul adalah Kok bisa 6 enam? banyak. Pak. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok 6? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Pak Wan jelaskan dari sini ya. Iya. Coba kalau kita amati roda becak itu pakai paleknya racing apa ruji? Ruji kan? Jadi kalau pakai ruji dia itu nggak bisa pakai ban tubles. Jadi bannya itu ada 6. 3 ban luar, 3 ban dalam. Oh, udah paham. Oh, gitu ya? Oh, nggak tahu, ya, Pak. contohnya ya. Ya Allah, Pak Amin. Ya. Kan aku lihatnya luarnya tok, Pak. Nah, Nggak dalamnya lihat kan yang nggak dalam. kelihatan. Kan 3 tuh, Pak, 3 paket toh, Pak. Gimana? 3 paket. 3 paket. Iya. Pertanyaannya ban kok. Jumlah banyak. Jadi itu latihan berpikir imajinatif ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar menggunakan PPT interaktif. Di mana di dalam PPT ini ada petunjuk aplikasinya, ada LKPD nanti yang akan kita pelajari bersama-sama, ada materinya, ada latihan soal, lalu ada identitas yang membuat. Kalau ini identitasnya adalah Pak Fuad. Nah, kenapa Pak Fuad menjelaskan ini? Jadi nanti setelah pembelajaran ini, itu kalian bisa belajar dengan berbagai banyak sumber. Kemarin kalian sudah punya buku siswa. Yang kedua, kalian sudah Pak Fuad bagikan bahan ajarnya sama LKPD. Yang terakhir, kita belajar pakai PPT ini. Nah, nanti PPT ini kita akan berbagian bersama di bagian LKPD. Kita akan kerjakan bersama-sama secara berdiskusi dan dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi nanti setelah pada pembelajaran berakhir, PPT ini akan Bapak bagikan ke WA Group. Jadi kalian bisa belajar juga menggunakan PPT interaktif ini. Jadi PPT ini juga bisa menjadi sumber belajar kalian. Nah, sebelum Pak Fuad jelaskan lebih lanjut, akan Pak Fuad dulu bagi kelompoknya. Nah, pada hari ini, kelompok yang pertama yaitu adalah Ade, Penny, dan Arum. Ingat-ingat kelompoknya ya. Kelompok pertama, Ade, Penny, Arum. Kelompok kedua, Suryani, Ani, dan Ima. Kelompok yang ketiga, Utom, Uji, dan Iin. Sudah jelas kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, Pak Fuad akan jelaskan. Jadi, nanti pembelajarannya kita akan pakai PPT interaktif dan LKPD-nya ini kita belajar menggunakan PBL. Jadi, semuanya kita awali dari permasalahan, nanti kita pecahkan bersama-sama menggunakan berbagai sumber belajar yang sudah Pak Fuad berikan. Nah, kalau kalian pakai gimmicknya ini pakai laptop atau komputer, kalian bisa menggunakan HP kalian sebagai sumber belajar tambahan. Itu boleh, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita mulai ya pembelajaran pertama. Bismillah. Yuk kita buka LKPD-nya. Nah, ini yang harus kita diskusikan bersama-sama. Ini kelihatan? Oke, LKPD pertama. Tahukah kamu bahwa melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat dapat menciptakan persatuan dan kesatuan? Nah, diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman pada teks berikut ini. Nah, ini ada teksnya. Nah, ini teksnya. Nah, tong sampah. Nah, sekarang karena kalian harus berdiskusi, waktu kalian berdiskusi adalah 10 menit sama kelompok kalian masing-masing untuk menjawab dari LKPD yang sudah ada. Nah, ini kan LKPD-nya yang harus kalian diskusikan. Paham tugasnya? Paham, Mbak? Pak. Nah, 10 menit, silahkan kalian nanti berdiskusi. Ini bacaannya sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Nanti tinggal diisikan di lembar LKPD kalian yang sudah Pak Fuad bagikan sebelumnya.
Nah, waktunya 10 menit ya. Alhamdulillah, sudah 10 menit ini. Dan tadi Pak Fuad tak lihat udah pada selesai mengerjakannya. Nah, untuk yang aspek pertama, keberagaman apa saja yang ada pada bacaan, siapa yang berani atau Pak Fuad tunjuk? Saya, Pak. Oh ya, kelompoknya Mbak Arum, berarti kelompoknya 1 ya, sama Mbak Ade ya? Kelompok 1, ya, Pak. Ya, kelompok 1. Apa keberagaman apa aja yang ada di bacaan tadi? Agama. Oh ya, agama. Yang kedua? Terus apa lagi ya tadi, Pak? Suku, Pak. Oh ya, Macam-macam. suku. Ada lagi Ya. enggak? Suku. Asal daerah, Pak. Sama Oh enggak sama ya, suku, Pak? asal daerah. Nah, ini kelompok 1. Karena kelompok 1 sudah maju yang nomor 1, maka nomor 2 dan nomor 3 harus yang maju adalah kelompok 2 dan 3. Yuk, yang nomor 2 siapa yang? Saya Pak, nomor 2 Pak. Oh, Bu Ima berarti kelompok 2 ya. Wah, ini urut kelompoknya ini. Berarti nanti yang nomor 3 kelompok 3. Kelompok 2, yuk bentuk kerjasama apa aja yang ada di bacaan tadi? Yang pertama tadi membersihkan selokan. Oh ya, ada kegiatan membersihkan selokan. Lalu apa Terus lagi? yang kedua ada yang membersihkan rumput liar, Pak. Oh ya, membersihkan rumput liar ya. Terus ada yang membersihkan sampah daun. Oh, membersihkan sampah. Ya. Selain daun apa ada juga ya tadi ya, buah-buah yang jatuh ya? Oh iya, Pak. Daun Apa sama lagi? buah. Sama yang Apa terakhir lagi? itu ada yang menghias tong sampah. Oh iya, kegiatan terakhirnya menghias tong sampah. Wah, pintar sekali ini kelompok 2. Selanjutnya, berarti tinggal 1. Nanti kita cek kebenarannya semua ini di akhir ya, sekalian bagi kesimpulan. Ayo kelompok nomor 3, berarti kelompok 3 ini. Kelompok 1 dan kelompok 2 udah Kelompok 3 siapa yang mewakili? Saya, Pak. Oke, Mbak Iin. Yuk, apa aja manfaatnya? Surya, Pak. Suryani, Pak. Apa? Tadi Suryani, Pak. yang ya. Oh, Suryani. Oh iya, maaf. Suaranya mirip. Suaranya sama ya, Pak? Iya. Pak Wan tidak bisa lihat di layar, maaf ya. Ya, yuk kelompoknya Suryani berarti kelompok 3 ya. Apa ya? Manfaat ya, Pak ya? Ya. Manfaatnya kerjasama berarti Hasil diskusinya apa tadi? Kan sudah ditulis. itu, Pak. Tidak cepat capek, cepat selesai pekerjaannya jadi ringan. Oh, pekerjaan Jadi lebih ringan. Jadi lebih ringan karena kenapa? Kan bareng-bareng. Oh iya, karena bareng-bareng. Terus pekerjaan cepat ya. Iya. Terus apa lagi? Kira-kira? Jadi suka menolong, gampang menolong, Pak. Kan kalau kita kerjasama terus jadi pengennya kan bareng-bareng. Jadi lebih mudah bantuin orang lain, Pak. Oh, memupuk rasa saling tolong-menolong jadi ya. Nah, itu namanya memupuk rasa saling tolong-menolong. Jadi dengan bekerja bakti, kita terbiasa untuk saling tolong-menolong. Itu kegiatan yang bagus, karena saling tolong-menolong itu dapat menciptakan persatuan dan saling menyayangi. Terakhir satu lagi, ada enggak? Kalau enggak ada 3 aja enggak apa-apa. Apa ya? Oh, biar bersatu, Pak. Kan kalau bekerja sama kita sering bareng, enggak bertengkar karena kan dibantuin. Masa bertengkar sudah dibantuin? Iya. Betul sekali. Namanya kurang ajar ya, sudah dibantu kok dinakali ya. Iya tuh, enggak terima kasih ya, Pak. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini manfaatnya betul sekali. Bahwa manfaat dari kita bekerja sama, meskipun kita itu berbeda-beda, tetap kita bersama karena ada banyak sekali manfaatnya. Jika kita mau bekerja sama, pekerjaan jadi lebih ringan, pekerjaan cepat selesai, dapat memupuk rasa saling tolong-menolong, dan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang paling utama, ini yang terakhir, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jelas ya untuk ini? Ada yang ditanyakan untuk manfaat bekerjasama?
Enggak, sudah jelas. Ya, jelas. Nah, tadi waktu kegiatan di bacaan adalah ada kegiatan gotong royong menghias tong sampah ya? Yes. Iya, Pak. Ya, Nah, Pak. pada pembelajaran sebelumnya kalian telah membaca tentang gotong royong membuat tong sampah di dalam kegiatan gotong royong di masyarakat tadi ya. Nah, coba sekarang diskusikan teman-teman kelompokmu masing-masing. Kira-kira apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk menghias tong sampah dengan menggunakan cat seperti gambar. Nah, lanjut ya. Nah, kita perhatikan contohnya. Ini adalah contoh menggambar tong sampah. Ini Pak Pat juga ambil di Google ini. Untuk contohnya bisa bagi inspirasi kalian. Nah, inilah gambar. Nah, tugas kalian adalah di LKPD sesuai dengan LKPD menganalisis alat dan bahan menghias tong sampah dengan cat. Nah, alat dan bahannya apa saja? Nah, selain kalian menganalisis kira-kira alat dan bahannya apa saja, kalian juga harus menyebutkan fungsi dari masing-masing alat dan bahan. Berarti kalau bahan utamanya adalah tong sampah, namanya juga menghias tong sampah, berarti yang pertama bahan yang harus kalian ada adalah tong sampah. Jelas ya? Nah, waktunya diskusi cukup 10 menit aja, insya Allah cukup itu buat diskusi 1-2 orang berpikir, 1 orang menulis. Jadi dibagi biar waktunya cepat, biar efektif ya. Oke, sekarang ini gambarnya, coba kalian identifikasi bersama kelompok kalian apa saja alat dan bahan serta fungsinya. Siap ya? Silahkan dimulai untuk berdiskusi, waktunya 10 menit. Alhamdulillah. Sudah ya, sudah 10 menit, kalian sudah jadi. Sekarang kelompok siapa yang berani maju ini? Saya, Pak, mau maju. Oh, ya. Kelompoknya 1, kelompok Mbak Adi. Apa aja Mbak Adi alatnya? Tadi yang pertama itu ada tong sampahnya, Pak. Ya, tong sampah. Pertama karena menghias tong sampah. Yang kedua? Iya. Yang kedua ada apa tadi? Cat minyak. Cat minyak, pinter. Yang ketiga? Terus tadi kata Mbak Arum itu, Pak, apa thinner, Pak? Oh, thinner. Ya. Tuh, kalau cat minyak harus ada thinnernya. Lalu? Terus tadi di gambar ada yang pegang kuas, Pak. Oh ya, ini kuas. Kuas ya. Kuasnya itu kira-kira kuas lukis apa kuas untuk mengecat itu? Mengecat tembok itu? Kecil kok, Pak, jadi kuas lukis. Oh ya, kuas lukis. Tuh, karena kuasnya adalah kecil. Selanjutnya? Terus spidol ya, Pak? Spidol. Ya. Spidol untuk apa fungsinya? Fungsinya dari yang atas, Pak, biar enak, Pak. Oh, dari yang atas. Oh ya, udah ditulis kok ya. Iya dong. Apa fungsinya? Fungsinya media gambarnya, Pak. Itu kan nanti gambarnya di tong sampahnya. Ya, sebagai media gambar. Yang cat minyak? Buat warna, Pak, biar bagus, menarik. Oh, mewarnai gambarnya. Thinner? Nah, ini harus ada thinner. Thinner tadi apa sih? Oh, Pak, pengencernya, Pak, pengencer cat minyaknya, Pak. Pengencer cat minyak, pinter. Kas lukisnya untuk apa? Untuk itu melukis buat menggoreskan gambar warnanya. Menggoreskan warnanya. Spidolnya? Spidol itu buat gambar itu, Pak, sketsanya, Pak. Oh ya, betul, menggambar sketsa. Nah, ya betul semua ya. Jadi alat dan bahannya itu adalah tong sampah, cat minyak, thinner, kuas lukis, dan spidol. Tong sampah sebagai media gambar, cat minyak mewarnai gambar. Oh, thinnernya itu untuk mengencerkan cat minyaknya. Kalau cat tembok itu pakainya air, tidak pakai thinner. Lalu kuas lukis untuk menggunakan warna, lalu spidol untuk membuat spidol. Nah, ini Pak Fuad pin di layar ya. Kelihatan Pak Fuad sekarang wajahnya di layar?
Kelihatan? Belum, Pak. Belum, Nggak kelihatan, Pak. Belum kelihatan, Pak. ya? Agak Nah, ke atas, wajahnya Pak. Pak Fuad di nganu aja, di pin. Pak Fuad di pin. Jadi Udah, supaya sini presentasinya kelihatan. hilang. Di pin di Pak Coba. Fuad. Pak Fuad contohkan. Nah, ini adalah contoh dari kuas lukis, yaitu ada yang kecil, sedang, agak besar. Nah, ini fungsinya kuas lukisnya ini adalah digunakan untuk menggoreskan tadi. Kalau semakin kecil untuk yang detail-detail kecil, yang besar yang blok-blok agak besar. Nah, harus pakai kuas lukis supaya hasilnya bagus. Nah, kalau ini adalah contoh cat minyaknya. Ini adalah contoh cat minyak. Lalu ini spidolnya untuk membuat sketsa. Lalu ini bukan aqua ya, ini thinner. Jadi harus hati-hati kalau pakai thinner, jangan sampai ada yang bisa minum. Ditulisi thinner gitu. Atau sebelum kegiatan dikasih tahu enggak boleh ada yang minum ini. Nanti kalau minum ini itu bisa masuk ke kuburan, ya bahaya. Nanti bisa meninggal. Ini thinner yang murah. Jadi pakainya kalau yang mahal itu thinnernya 1 liter, bentuknya kotak, warnanya biru, bentuknya mahkota. Itu biasanya untuk ngecat mobil sama motor. Tapi karena ini untuk tong sampah itu emang beli yang mahal. Jadi biasanya yang murah-murahan gini nih, yang pakai botol, memanfaatkan botol bekas. Nah, jelas ya? Nah, kita kembali lagi ke pinnya Pak Fuad dilepas. Pinnya Pak Fuad dilepas, kita kembali ke LKPD yang ada di PPT. Alat dan bahan dan sudah jelas. Selanjutnya tugas proyek kalian di rumah nanti membuat tong sampah hias. Sudah ada di bahan ajar. Nah, salah satu hal sekarang kita diskusi lagi. Salah satu hal yang semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adalah kegiatan saling memberi makan antar warga masyarakat. Biasanya setelah kerja bakti itu kan pada memberi makan, ya toh? Pada sodakoh itu bagus itu sodakoh itu. Nah, tahukah kamu? Nah, kadang kan ada yang bawa martabak, kalau ada yang orang kaya bawa pizza juga, ada yang bawa kue terang bulan dan lain sebagainya. Orang kaya pizza. Nah, bawa martabak, pizza dan kue terang bulan yang dipotong sama banyak. Nah, ingat kata kuncinya, dipotong sama banyak. Itu dapat membentuk sebuah pecahan. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut apa itu pecahan senilai. Kalian kemarin sudah belajar pecahan, tapi kan belum belajar apa itu pecahan senilai. Nah, Senilai. kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, yuk perhatikan. Ini adalah kegiatan diskusi kita, yaitu ada kue terang bulan yang pertama. Nah, aku sih coklat. Iya, nanti malam belikan Bapak ya. Bapak mumpung malam Minggu ini Bapak pas bayaran. Nah, kue terang bulan pertama yang belum dimakan itu adalah bagian dari 8. Hanya 8 dipotong jadi 8. Itu sudah dimakan 4, jadi belum 4. Jadi bentuk pecahannya ditulis 4/8. Nah, kue terang bulan kedua yang belum dimakan oleh Adi itu ada 2 bagian. Nah, ini 4 sudah dimakan 2, yang belum dimakan 2. Maka pecahannya adalah 2/4. Nah, kalau kita menggambarkan bentuk pecahannya adalah seperti gambar yang seperti ini, kue terang bulan pertama. 4/8 karena sudah dimakan 4. Ini 2 sisanya 2/4 karena sudah dimakan 2 potong. Nah, sekarang tugas kalian berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing karena ini mudah, waktunya hanya 5 menit. Tadi kelompoknya Pak Kutom itu jarang terlihat, baru Bu Iin. Nanti habis ini yang jawab Pak Kutom ini. Mas Kutom yang jawab ya. Ya, Pak. Nah, yuk diskusikan dulu. 5 menit. Nah, sudah 5 menit ya. Yuk, sekarang Mas Kutom. Yuk, yang menjawab. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang dihasil? Apakah pecahan 4/8 sama dengan 2/4? Sama enggak? Sama, Pak. Itu besarnya sama, Pak. Besarnya sama ya. Cuma garis-garisnya saja yang beda, Pak. Pecahan 4/8 sama dengan 2/4. Jawabannya gini ya, sama ya. Nah, sama, Pak. oke, pintar. Nah, kalau ada
dua pecahan yang bentuknya berbeda, apa? Dua pecahan yang bentuknya berbeda, tapi nilainya sama, maka itu disebut pecahan senilai. Jelas apa itu pecahan senilai? Ya, jelas, Nah, Pak. jadi Iya, Pak. Jelas, Pak. pecahan senilainya adalah Jelas. 2/4 karena bentuknya sama. Sama. Iya, jadi kita dapat simpulkan bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Jelas ya? Sama, jelas Pak. Oke, jelas. Kalau jelas, sekarang kita lanjut ke latihan. Ini pecahan berapa ini? Sepertiga. 1/3, 1/3. Pak. Oke ya. Jadi ini ada 6 gambar. Ada 6 gambar. Kira-kira yang pecahannya sama dengan 1/3 yang gambar mana aja? Ini sama apa enggak? Ini yang Pak Fat. Yang pink, Pak. Yang pink. Beda itu, Pak. Bukan Pak, Ini sama bukan. enggak? Beda. Itu setengah Pak. Yang Itu ya, itu ya, itu. Iya, Itu itu. satu. Oh, iya. Oh, Satu, iya. ini juga 1/3 Oh. meskipun bentuknya berbeda. Ini Beda. apa ini? Itu 3 Oh. per... Sama enggak? Oh enggak Pak, ada. Beda. Beda, ini? Pak. Yang ini? Beda. Nah, yang ini? Iya. Sama itu, Pak. Sama Pecahan itu. berapa ini? Pecahan berapa ini? 2/6. 2/6. Nah, sama ya, 2/6 sama 2/6. Jadi senilai berarti 2/6 senilai. Yang ini sama enggak? Terakhir. Enggak kayaknya Pak itu. Beda, Pak. Kayaknya, Pak. Coba perhatikan lagi. Ya, Panda, ini kita lihat ini adalah 4/6. 6. Enggak? Bukan. Bukan, Pak. Ya, karena ini 4/6 bukan. Jadi yang sama adalah 1/3 dan 2/6. Nah, jelas? Nah, akhirnya sudah selesai juga pembelajaran pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Jelas semua? Jelas, Pak. Ya, kalau jelas kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama adalah belajar dan manfaat kerjasama dalam keberagaman. Adapun manfaatnya dari kerjasama adalah meringankan pekerjaan yang berat jadi ringan, membuat pekerjaan jadi cepat selesai, tercipta hubungan yang akrab, membutuhkan tolong-menolong. Lalu tadi kita juga sudah belajar tentang mengidentifikasi atau menganalisis alat dan bahan untuk menggambar tong sampah. Alatnya apa saja tadi? Yang pertama, alat dan bahannya? Ada tong. Tong sampah. Terus? Ada cat air, cat minyak. Terus? Thinner, Pak. Terus? Kuis. Ya, terus? Sama spidol, Pak. Ya. Nah, yang terakhir kita tadi belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Jangan lupa tetap belajar. Meskipun tidak bisa berangkat ke sekolah, kalian bisa belajar menggunakan berbagai sumber yang sudah Pak Fuad sediakan, ataupun kalian belajar menggunakan sumber-sumber lain yang kalian sukai. Nah, jangan lupa besok kita akan belajar lagi tentang keberagaman, bersyukur atas keberagaman. Nanti akan Pak Fuad bagikan lagi di WA Group tentang bahan ajar dan LKPD-nya. Nah, untuk kegiatan evaluasi, Pak Fuad sudah menyiapkan soal evaluasinya di Google Form. Nanti linknya Pak Fuad bagikan di WA Group. Silahkan kalian menjawab. Batas waktunya bebas sampai nanti malam jam 12 malam. Tapi kalian harus mengerjakan, itu waktunya hanya ada 10 soal, waktunya 30 menit. Jadi, kalian hanya bisa mengerjakan 1 kali. Jadi belajar dulu, dipahami dulu, baru kalau udah siap, merasa udah pasti siap, lalu baru mulai mengerjakan. Jelas anak-anak?
Iya, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pembelajaran yang akan datang.